Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada, puji Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita, kembali kita akan memikirkan dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita kembali lagi beraktivitas. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 1 sampai ayat yang ke-3 akan menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini terkenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Kembali di pagi hari ini kita diajak untuk kembali melihat bagaimana kita sebagai seorang murid bersikap dalam menghadapi situasi kondisi yang sekali lagi memang dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita, di sini dikatakan bahwa Timotius sebagai seorang murid, ya, yang usianya masih sangat muda dan diharapkan oleh Rasul Paulus harus mendampingi Rasul Paulus, dan esok ke depan dia akan merintis sebuah jemaat. Tentunya Rasul Paulus punya banyak harapan kepada Timotius. Nah, yang menarik dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Rasul Paulus menginginkan agar Timotius itu disunat, ya, disunat. Karena memang kalau kita membaca dari latar belakang keluarga dari Timotius, memang ibunya adalah seorang Yahudi, tetapi ayahnya adalah seorang Yunani, orang tidak percaya, ya, sehingga bisa dipastikan bahwa Timotius itu tidak disunat. Nah, dalam konteks tempat pelayanan yang akan menjadi bagian pelayanan dari Timotius, di sana banyak sekali orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang percaya di sana masih percaya bahwa sunat itu menjadi salah satu hal yang harus mereka lakukan, kerjakan sebagai tradisi leluhur mereka. Tetapi di sini kita bisa melihat respon dari Timotius, meskipun mendapatkan perintah yang mungkin agak lain, ya, perintah yang bisa dikatakan sulit, ya, karena bagi Timotius, bagi orang percaya, bukan soal sunat secara fisik, tetapi yaitu sunat hatinya, yaitu sudah menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu yang paling utama. Tetapi karena pertimbangan tempat pelayanan nanti, yang sebagian besar yang dilayani adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya, mau tidak mau, Timotius itu mau disunat. Dari kisah yang dialami oleh Timotius ini kita belajar kembali bagaimana kita sebagai seorang murid Kristus itu harus peka melihat situasi kondisi, harus peka melihat lingkungan kita. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, di mana kita tinggal di tengah-tengah lingkungan yang mungkin bukan orang percaya. Dalam konteks kita sebagai keluarga Kristen, mungkin dari satu RT mungkin hanya kita yang keluarga Kristen. Dalam konteks orang-orang muda, di dalam satu kos-kosan mungkin ada 10-20 kamar dan hanya saudara yang orang Kristen. Tentunya kita harus menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita, menjaga etika kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai apa yang kita anggap baik dalam konteks kita sebagai orang Kristen, belum tentu itu menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi orang-orang yang tidak percaya. Jangan sampai sikap kita membuat orang lain itu menjadi batu sandungan. Sebagai contoh misalnya, sudah tahu lingkungan kita itu mayoritas adalah orang-orang Muslim, tapi kita berusaha untuk pelihara binatang yang tidak sesuai dengan masyarakat. Ya, kadang-kala ada masyarakat yang sudah tidak mau begitu. Tentunya kita harus bersikap lebih bijak tentunya. Memang dalam konteks beberapa masyarakat diizinkan, tetapi kalau dalam konteks tertentu ada masyarakat yang tidak senang dan hal tersebut bisa membuat batu sandungan, ya tentunya harus kita hindari.
Kadang-kala juga dalam konteks kita di kos-kosan, kita mungkin senang memuji Tuhan. Kita senang mendengar lagu-lagu rohani, tetapi jangan sampai musik lagu rohani yang kita putar itu mengganggu orang-orang di sekeliling kita yang tidak percaya, sehingga kita menjadi batu sandungan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang percaya harus bersikap dengan bijaksana dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kami tentunya harus bersikap dengan bijaksana, harus bersikap dengan baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga kesaksian kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih Bapa, kami rindu agar hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi pancaran kasih bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan hari ini dan juga memberkati orang yang kami kasihi. Amin.